Gompe 08 melawan Oh, NSM. masih jauh ya. Ya dekat ini terpantau, mulai mendekat 3/4 tinggi saja, mulai Halo Man. Ada tulisannya Man. Dua. Iya. Luar biasa Silakan. Dolphin. Langsung ke belakang. Dua. Luar biasa Dolphin hari ini bombong sekali. Satu. Luar biasa Dolphin. Satu. Luar biasa Dolphin. David dari Gompe 08 dan Salaman. Culik sebagai runner up. Hari ini bombong sekali, bungkel. Dolphin juara 1 dan Culik Sebentar, juara ini 2. sama Jawara. Dolphin. Mantap sekali. Oke. Mas Melon, sampai ketemu besok. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back tentunya di PMTI Official Channel, satu-satunya channel resmi miliknya PMTI. Dan yang pasti kita nggak akan pernah bosan ngucapin banyak terima kasih buat para sponsor kita, di mana ada Bumi Aki Heritage, salah satu resto ternyaman, terenak yang memiliki fasilitas luar biasa buat bawa keluarga, buat nongkrong sama teman-teman ataupun meeting, buat acara kantor ataupun apapun. Pokoknya recommended banget. Tepatnya ada di Jalan RM Marta Dinata, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan juga ada Jamu Hercules, satu-satunya jamu yang bisa menjadi solusi buat player-player obos-obosku saat menghadapi lomba nasional, lokal ataupun pokoknya mah Hercules jamu solusinya. Dan ada Kristalin, minuman yang selalu bikin kita segar saat di lapangan ataupun di dalam ruangan. Pokoknya Kristalin dan teh gelas recommended banget buat dipakai atau diminum sehari-hari obos-obosku semuanya. Dan juga ada Ardiles, go for it, yang selalu bikin kita tampil auto keren saat di lapangan ataupun saat acara apapun. Pokoknya Ardiles, go for it. Dan yang paling istimewa sekarang, saya lagi bareng para jawara gelaran lomba nasional PMTI Bumi Aki Heritage 2023 di Lapak Sidamara, Kebumen, Jawa Tengah kemarin. Masih anget guys, masih anget. Dan saya nggak sendiri, kebenaran ada Mas Koco Silos Up Bungkal. Oke, hari ini bombong sekali. Bombong sekali pokoknya. Bungkal lah ya. Yeah. Pokoknya kemarin setiap gelaran lomba nasional kita dipandu, ditemenin terus, nggak sepi. Ada Mas Koco yang kebetulan memang salah satu punggawa dulunya ya di Gompe juga ya. Silos Up Bungkal ya. Oke. Kita langsung gas. Kenalan, nggak usah lah kali ya. Ini udah bosen dikenalin. Orang udah kenal sendiri ya, udah kenal semuanya. Siapa yang nggak kenal Gompe, siapa nggak kenal punggawa Gompe. Kita tahu di beberapa video banyak banget yang ngefans sama Kang Melon, sama Kang Imam, ataupun sama Kang Di. Sekarang kita tanya dulu aja, Pul senyum nggak nih? Pul lagi bongbong sekali ya. Nah, saya bingung nih harus ngomong apa ya, ngejawab nanyanya apa juga bingung. Karena Dolphin lagi. Ya, benar, kemarin penampilan Dolphin luar biasa. Setelah mungkin di beberapa putaran kemarin sempat jadi juara juga ya. Ini menjadi kali kedua Dolphin tampil maksimal. Kita tanya dulu nih, perasaannya kayak gimana nih? Kalau perasaan pasti ya senang. Yang pasti senang. Terus bangga lah bisa bisa 2 kali juara kan susah banget. Dan bisa terjadi hat trick loh Mas Koco. Ya. Bisa. Mudah-mudahan.
Insya Allah, karena memang kita melihat karakter dari Dolphin sendiri salah satu player yang memang stabil secara karakternya ya. Karakternya dia aman tali, CC-nya luar biasa dan nyobek amplopnya juga galak. Nah, kemarin di putaran GM ya, waktu itu di putaran GM ada sama Mang Endi, sekarang kemarin di putaran Sidamara ada Mang Melon. Itu apa sih sebetulnya yang bikin burung ini memang bisa dipegang siapapun? Mungkin bisa jadi nanti di Bogor sama Kang Imam ataupun siapapun, apa memang enggak ini buat saya loh, ini enggak apa kayak gimana? Kalau dolphin sendiri sih burungnya nggak susah lah. Emang sih ada burung yang khusus, kadang satu joki khusus buat. Tapi kalau dolphin siapa yang pegang ya kemungkinan bisa juara. Manut aja ya. Enak ya. Nah, sejauh ini apakah memang kita tanya dulu satu-satu. Kang Imam pernah pegang dolphin? Ya, untuk sementara lomba belum sih. Belum ya? Belum. Mungkin lain waktu lah. Lain ada waktu. kesempatan. Oke, kalau misalkan Kang Melon sama Kang Di kan udah juarain ya. Oke, secara karakter sebenarnya dolphin itu seperti apa sih? Kalau karakter sendiri burung main tali lah. Cuman CC-nya lumayan gitu. Oke. Kelemahannya ya kalau tinggi. Cuman burung jarang tinggi sih. Jarang tinggi. Standar Ya? burung 3/4 gitu. Oke. Mas Koco melihat dolphin kemarin, ya kita tahu lah Mas Koco sendiri salah satu penggawanya yang memang sudah lama lah ya. Ya kalau menurut saya sih dari tim Gongpe atas nama burung dolphin ya, terbukti dengan satu burung ya bernama dolphin tapi bisa tercipta juara satu ya dengan dua joki ya, waktu di GM sama Mas Dadang Effendi. Mulai. Ini kita baru tahu loh kalau namanya Dadang Effendi. Ya, mulai. Itu putaran ke-8 ya, atas nama burung dolphin sama Mas Dadang Effendi. Dan terbukti lagi di joki Mas Melon. Nggak nyebutin nama aslinya, Pak. Gimana? Nggak nyebutin nama aslinya, Pak. Apa takut? Saya kurang tahu nama Mas Melon kurang tahu ya. Kalau saya pribadi kurang tahu. Tapi kalau Mas Endi, saya lihat KTP-nya Dadang. Oke. Ini bocoran penting ya. Nanti kalau saya lagi nge-host juga di lapang, saya akan manggilnya Dadang Effendi. Oke, ternyata ada Sunda-Sundanya ya. Ada Sundanya. Oke, lanjut, Cok. Ya. Oke, untuk informasi buat teman-teman ini, mungkin buat masukan atau informasi bagi teman-teman Mas. Semua ya, jadi cara latih Mas pada saat lomba ini, apakah burung satu sama lain porsi terbangnya itu sama itu enggak Mas? Antara mungkin dolphin, silver star, atau jundrik, atau noka, atau lainnya lah ya. sente, kan dia mungkin dengan karakter yang berbeda ya. Apakah porsinya sama itu Mas? Kalau mungkin buat teman-teman yang belum tahu cara latihnya, buat berbagi pengalaman gitu. Mungkin Mas Dadang Effendi gimana? Kalau porsi latih mah nggak semuanya sama. Nggak semua sama Mas? Oke. Beda-beda tergantung karakter lah. Karakternya? Iya, karakter burungnya lah. Kan ada yang karakter jabai harus gimana, Karakter ada yang jablay. mukulin, ada yang manuver harus gimana, ada yang burung sensitif 3/4 harus gimana. Oke. Jadi nggak semuanya sama latihan. Jadi burung manuver, semi jable dan semi. Tapi ada satu yang kurang nih. apa? Semi butuh. Kalau semi butuh caranya gimana ini? Semua dijual. Oke. Nah, Ya. biasanya kalau misalkan pada saat pertama keluar kota itu apa yang biasanya dilakukan tuh? Atau misalkan pertama datang atau pas mau berangkat biasanya apa nih? Mungkin setiap tim sama lah. Ya dari sini ya, persiapan paling ya dikasih apa dikit lah buat sarapan apa gimana. Cuma nyampe kontrakan paling disuruh minum udah gitu. Oh, jadi setelah makan biasanya berangkatnya atau memang apa Enggak. menuju malam atau kayak gimana? Kalau dekat-dekat masih 1 jam 2 jam ya berangkat biasanya di sini siang. Oke. Sekitar jam 9-10 lah gitu. Tapi kalau kayak ke Bandung, Bogor, berangkat malam. Oh, jadi setelah semua burung udah Beres. kawin lah ya. Beres. Udah beres, jadi tinggal ke sana tuh paling tinggal tidur. Apa maksudnya burung nggak dirawat lagi apa? Enggak. Paling pagi-pagi. Pagi-pagi. Kalau berangkat dari sininya malam tapi kalau berangkatnya dari sininya pagi kan biasanya nyampenya siang apa sore dikeluarin lagi. Keluarin makan. Makan. Tapi kalau misalkan malam dia udah langsung nggak dirawat Nggak. lagi, nggak ada.
Paginya baru dirawat lagi. Yang dirawat malah jokinya ya kalau malam. Tidur malam. Oke. Nah, kalau misalkan hari pertama pada saat di lapak baru lah ya, anggap lapak putaran, itu biasanya apa sih yang dilakukan kalau misalkan selain ngelob atau apa? Kan itu biasanya giringnya belum masuk ya, coy ya? Iya, belum. Belum inilah ya. Palingnya dikenal dulu nih. Dikenal lah, disuruh adaptasi dulu burungnya masih Dekat-dekat. deket-deket dulu. Oke. Biar mengenal situasi dan kondisi. Pada Dang Effendi. Aduh. Oke. Mas Dadang Effendi, Mas Melon, Mas Imam. Oke. Biasanya nih. Banyak main ketawa ya. Nah, kalau misalkan nih yang nentuin, kan misalkan tuh pada saat udah nih, anggap misalkan yang berangkat ke Bogor atau misalkan kita Bogor lah ya, ngobrolnya ke Bogor karena memang seputaran berikutnya Bogor. Misalkan udah ditentuin, misalnya yang berangkat Mas Endi ataupun Mas Imam ataupun Mas Melon. Biasanya nih untuk pegangan geberan di saat di sana kan pasti nggak bawa burung 2-3 kan, kita tahu Gongpe pasti bawa burung lebih dari 5 lah ya atau dari 10 lah ya. Itu kan kayak gimana nih untuk nentuinnya? Tetap Apa? yang utama yang nentuin si bos. Jadi yang burung apa mau dipegang siapa, yang pertama itu si bos dulu. Oh, si bos dulu. Nah, ntar sisanya paling anak-anak yang nentuin apa ini. Tetap rolling. Tetap rolling. Tetap rolling. Jadi benar-benar harus hafal ya. Ya, Karakternya apa? Harus hafal karakternya. Jadi semua burung memang ada kalau boleh tahu ada burung yang memang nggak bisa dipegang yang lain? nggak ada. Sementara nggak ada, semua bisa pegang. Semuanya bisa pegang. Oh, kecuali kocok ya. Nah ini untuk buat informasi teman-teman nih, kadang ada yang komen ya, kadang yang berangkat kan mungkin Mas Melon sama Mas Endi, terus nanya, Mas Imam kemana? Nah ini saya mau nanya ya, jadi buat informasi teman-teman saja, jadi apa? Rolling perputaran itu berapa giringan sekali tuh Mas Melon, Mas Endi, Mas Imam? Jadi untuk mungkin Jawa Tengah untuk putaran pertama Mas Imam, Jawa Baratnya Mas Melon sama Mas Endi, itu rollingnya berapa giringan sekali tuh Mas? Nggak bisa nentuin, soalnya tergantung atasan. Oh, tergantung atasan. Yang penting jangan tergantung Bos. tergantung cantelan ya. Oh, tergantung si bos. Ini buat informasi teman-teman ya. Jadi kadang ada yang komen kayak kemarin pas waktu di Jawa Tengah ya, yang berangkat Mas Melon sama Mas Imam, terus yang nanya Mas Endi kemana, Mas Endi kemana. Ternyata ada rolling atau perputaran per setiap giringan ya, tergantung dari si bos. Mungkin Jawa Barat 2 joki dan Jawa Tengahnya 1 ya. Iya. Betul ya. Betul. Tapi ini semua joki asli Jawa Tengah. Jawa Tengah semua. Jawa Tengah. Nah, aku nggak percaya satu joki asli Jawa Tengah. Yang mana? Effendi. Ya Dadang Effendi. Ada sih, ada darahan. Oh, ada darahan. Ada darahan. Jadi silangannya ke Jawa Barat. Ada Silangannya darahan. Jadi betinanya mungkin Jawa Barat, jantannya Jawa Tengah ya. Oke. Ada darahan. Nanti kita bakal kupas atau review, izin ya, nanti ditemani sama Mas Endi atau sama Mas Melon atau sama Mas Iman. Kita kenalan lagi sama dolphin, walaupun memang kita tahu ya dolphin itu boleh diceritain ternakannya dulu lah, sedikitnya mungkin bocoran ternakan memang udah pada tahu ya sebetulnya, tapi kita pertegas sebetulnya dolphin itu arahnya dari atasnya tuh dari mana sih sebetulnya? Kalau yang lebih tahu Imam. Nah, Mas Imam kebetulan memang ex mutiara ya. Ya, ex mutiara. Oke. Ex. Mungkin kalau dolphin, kalau nggak salah masih ada darah dari Kanaka. Kanaka. Cuma dari jalur betina. Kanakanya dari betina. Oke. Jatuhnya ke cicit. Jatuhnya ke cicit. Terus jantannya? Jantannya masih darah Nippon lah. Nippon. Nippon. Secara karakter indukannya itu seperti apa sih? Kalau bisa dibilang, memang kan kita tahu dolphin tuh semi lah ya. Ya. Itu emang atasnya semi atau? Kalau Nippon sendiri manuver cc sih ya. Manuver cc. Manuver cc. Kalau Kanakanya stabil lah, meninggal stabil. Ya, darah juaranya ngalir lah. Karena dua burung itu memang punya prestasi atau wisitnya bagus. Darah juaranya ngalir.
Kita tahu dolphin ya, yang memang dolphin ini bisa dibilang punya tren atau nama tersendiri. Apakah ada saudaranya nggak sih sebetulnya dari dolphin dari misalkan adiknya dolphin atau kakaknya dolphin yang sejauh ini? Kalau nggak salah awal mula Terah Mutiara keluar pertama kali itu pun dolphin ke Mas Heri ke Bumen. Oke. Salah pertama kali keluar. Kalau adik-adiknya ada sih sebetulnya, cuma sekarang sih nggak tahu. Mungkin masih ada lah di Mas Heri. Tapi Mutiara masih ada di Mutiara ya. kayaknya masih. Cuman memang kalau untuk judulnya manggung, Iya. dolphin lah ya. Oke. Berarti secara dolphin ini take over-nya langsung dari Mutiara atau memang sebelumnya kemana dulu baru diambil sama Gongpe? Waktu piyik ke Kebumen dulu. Kemana ke Kebumen ya? Kebumen ke Mas Heri. Ya tanah kelahiran itu Sidamara, Tapang Oh itu berarti kecilnya dolphin di situ? di situ. Oke. Jadi dari Mas Heri langsung ke Sini ke Gongpe. Nah ini unik nih. Yang pertama kali bikin Gongpe tertarik dengan dolphin mungkin zamannya siapa? Zamannya Mas Imam atau zamannya Mas Masih Melon? saya sama ini. Oh Mas Endi. Itu awalnya gimana? Awalnya udah pernah seneng waktu awal juara di Bangsa. Cuman Iya. dulu kan ditanyain masih Susah. belum. Orangnya masih seneng gitu. Ah. Terus ditungguin pas habis lomba di Sampang kalau nggak salah, Sampang lagi ya. Terus pulang dari situ baru Nawarin. ya. Oh malah nawarin ya? Langsung diambil. Iya, Dari situ prestasinya ngeri lah ya. lumayan. Oke, pokoknya nanti kita ajak keliling sekalian kita kenalan juga sama player-player yang memang kemarin juga ada Silver Star ya, 2 player yang memang mangprang kemarin di Sidamara. Silver Star sendiri bajunya juga beda, warnanya ada putih ya kalau nggak salah. Itu kenapa? Sebenarnya bukan burung baru sih, burung lama. Nah. Cuman belum bisa diganti seragam. Udah pernah diganti seragam, tapi setiap setiap musuh Baju putih nih. putih masih kadang ada salah meja gitu. Oh gitu. Jadi memang berarti itu alasan nggak berani ganti seragam. Iya. Dia sendiri ya putih ya. Heeh. Oke. Nah Silver Stars memang kemarin sempat kalau misalkan kejadian kemarin nggak ya itu ya kan ya ada crash mungkin 2 player ya. 2 player yang masuk itu. Dua-duanya dipegang sama Mas Endi kebetulan ya. Sama Mas Melon, sorry. Jadi inget Dadang Effendi terus soalnya. Oke, kita langsung kenalan sama yang namanya Silver Star, lalu ada Dolphin lagi, kita kupas tentang Dolphin karena kita tahu Dolphin adalah salah satu player ring 2000 berapa ya Pak? 2019. 19 ya? 19. 19, 20, 21, 22, 23 ini usia matang, usia jaya nih sebetulnya ya. Ya, 4 tahun ya usia jaya, masih ada kurang lebih 3 tahun ke depan masa jayanya biasanya 6 tahun. 6 tahun. Nah ini saya potong ya. Ini informasi atau pembuktian yang sangat akurat ya. Dolphin kan sudah ada anaknya ya. Sudah ada anaknya. Nah, ada di waktu di Mas Heri ya. Ini mitos kah atau kepercayaan sendiri Mas? Kalau burung udah ada anaknya untuk siapa atau rupa Mas? Kalau menurut Mas Melon sendiri nih. Kalau mungkin saya nggak ngaruh sih. Nggak ngaruh ya. Mungkin pas diambil lagi pas buru istirahat apa gimana ya. Tapi kalau sampai sekarang sih masih kerjanya masih tetap kayak gitu. Saya masih tetap kerjanya pokoknya stabil lah. Stabil. Oke, luar biasa, ini informasi yang sangat akurat ya. Jadi pembuktian bahwa burung walaupun masih jaya pun diambil anaknya tetap konsisten. Jadi itu masih kelabu ya Mas. Fakta atau mitos menurutnya Mas Melon ini Mas? Menurutnya maksudnya itu nyata kalau burung diambil anaknya mungkin siapa kurang atau tetap nggak ada artinya tuh menurut Mas Melon? Ya mungkin sih nggak ngaruh lah Pak. Nggak ngaruh ya? Emang ada anaknya? Ada. Terus sejauh ini anaknya ini udah manggung atau emang udah ikut lomba apa? Lomba lokal. Oh, lomba lokal. Ada. Karakternya? Malah nggak di tim Gongpe kenapa? Belum. Hah? Mungkin belum. Mungkin belum. Mungkin belum. Mas Heri, mungkin belum. Oke, kita lanjut langsung ke
kandangnya Gongpe atau kandangnya si Dolphin sama Silver Star. Silver Star burung Pangandaran apa sih? Pangandaran ya. Oke. Guys, ini luar biasa ya, obrolannya enak, menarik juga. Kita tahu Dolphin, Gongpe itu identik banget. Tapi kita tunggu kejutan. Andai kata kalau kita berandai-andai, bermisalkan, Iya, misalkan. Bermimpi-mimpi. bermimpi-mimpi, Kenangan. Dolphin jadi kenang-kenangan. Cocok Bisa. lepas. Didol. Tidak baik. Tapi insya Allah, karena kita tahu Dolphin saat ini memimpin klasemen di Liga Nasional dengan raihan kalau nggak salah 322 kali juara. Bisa dibilang kita tunggu 3 kali, apa 4 kali, apa 5 kali, kita tunggu hat-tricknya dulu deh. Mudah-mudahan di Bogor harapannya Juara. podium lagi. Ya. Baik untuk Dolphin ataupun Silver Star. Silver Star dan yang lainnya. Ya. Oke. Saya kangen Sri Rama sebetulnya. Sama Sente. Itu 2 burung favorit saya karena memang saya senang sama Jablay. jangan Iya. disebutin Jablay. Jablaynya tanda kutip ya. Oke, yang pasti kita langsung gas ke kandangnya Dolphin, Silver Star dan yang lainnya. Oke. Ayo. Ayo, let's Siapa yang mau nemenin? Emang? Inilah. Andy. Melon lah. Kemarin kan kali-kali udah Andi. Dadang, Mau pulang? Komam, urang komam. Komam, kali-kali kue. Ya kali-kali koy. Mana? Kali-kali kue kana? Nah guys, tadi kita udah ngobrol seru dengan para punggawanya Gongpe. Kita langsung aja ke kandangnya dari Dolphin. Sekalian kita review juga lah player-player lain ataupun tentang markasnya Gongpe di sini ya. Ayo guys, soalnya ini udah waktunya jam makan sore. Jadi kita sambil intip juga keseharian dari pada punggawa Gongpe kalau sore hari. Nah, ini ada Mang Di. Mang Di. Oh ya, Mang. Aku pengen kenalan lagi sama yang namanya Dolphin. Oke. Mana Dolphin? Siap, ini. Dolphin sang jawara sejati lapak. Dolphin. Dolphin adalah salah satu player yang memang player ring PMTI walaupun sudah expire ya. Tapi Mang Di, ini enakan enak banget pegangannya. Enak ya. Jadi ini kakak adik sama Jundrik. Oh, kakak adik sama Ya. Jundri. Ya lagi full, lagi STNK panjang. Kandangnya konsepnya juga luar biasa. Mang Di sini ceritain tentang konsepnya kandang ini dibikin seperti ini kayak gimana nih?